Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Catherine Juliana dengan NIM 101230003. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Matematika. Di sini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah geometri tentang persamaan garis lurus. Terdapat 12 materi yang akan saya jelaskan tentang persamaan garis lurus. Itu yang pertama, definisi garis lurus. Persamaan garis adalah persamaan yang dipenuhi oleh setiap titik pada garis tertentu. Artinya, garis lurus adalah titik-titik yang saling berdampingan sehingga membentuk kemiringan yang memiliki persamaan satu atau lebih variabel berpangkat satu. Yang kedua yaitu persamaan garis bentuk titik kemiringan. Kemiringan dalam persamaan garis lurus disebut gradien, yang artinya nilai yang menunjukkan kemiringan suatu garis. Bentuk kemiringan titik digunakan untuk mencari persamaan garis lurus yang membentuk sudut tertentu terhadap sumbu X dan melalui suatu titik tertentu. Selanjutnya, bentuk kemiringan titik digunakan untuk menyatakan suatu garis lurus yang dengan menggunakan kemiringannya dan suatu titik pada garis tersebut. Artinya, persamaan garis yang kemiringannya M bersimbolkan M dan melalui suatu titik X1 Y1, maka menggunakan bentuk titik kemiringan yang berumuskan Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Selanjutnya, jika garis gradiennya positif, maka akan miring ke kanan, dan jika garis gradiennya negatif, maka akan miring ke kiri. Berikut contoh gambar pada tabel tersebut. Di sini juga dijelaskan bahwa gambar grafik gradien pada gambar di samping. Jika grafik garis naik, maka gradiennya positif, dan jika grafik garis turun, maka gradiennya negatif. Contoh soalnya yaitu, tentukan persamaan garis yang melalui titik 2 dan min 3 dan kemiringannya min 1 per 2. Diketahui bahwa garis yang dilalui titik X1 Y1 yaitu sama dengan 2 dan min 3, serta kemiringan garis yang bersimbolkan M yaitu min 1 per 2. Kita memakai rumus persamaan garis dengan menggunakan bentuk kemiringan titik, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Kita masukkan nilai yang sudah diketahui kepada rumusnya, setelah itu kita hitung sehingga kita mempunyai hasil Y sama dengan min 1 per 2 X min 2. Jadi persamaan garis yang diperlukan adalah Y sama dengan dalam kurung min 1 per 2 X min 2 atau Y tambah 2 sama dengan min 2 dalam kurung X dikurang 1. Berikut gambar di samping yaitu jawaban hasil dari soal tersebut. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu persamaan garis bentuk titik-titik. Bentuk dua titik merupakan salah satu bentuk penting yang digunakan untuk merepresentasikan garis lurus secara aljabar. Persamaan suatu garis dinyatakan oleh setiap titik pada garis, yaitu dipenuhi oleh setiap titik pada garis tersebut. 1. Menentukan gradien garis melalui satu titik. Jika suatu garis melalui suatu titik X1 Y1 dan gradien yang bersimbolkan M-nya diketahui, maka rumusnya sebagai berikut, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Contoh soalnya yaitu, tentukanlah persamaan garis lurus yang melalui titik min 5 dan 4 dengan gradien min 3 adalah, diketahui X1 Y1-nya yaitu min 5 dan 4. Kita masukkan nilai yang diketahui kepada rumus tersebut, setelah itu kita hitung yang menghasilkan Y sama dengan min 3X dikurang 11. Jadi persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan min 3X min 11 atau Y tambah 3X tambah 11 sama dengan 0. Yang kedua yaitu menentukan gradien garis melalui dua titik. Jika suatu garis melalui dua titik yaitu X1 Y1 dan X2 Y2, maka rumusnya sebagai berikut, yaitu M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Contoh soalnya yaitu persamaan garis lurus yang melalui titik min 2 dan min 4 dan titik min 4 dan 3 adalah, kita
Pada soal tersebut, diketahui bahwa X1 Y1-nya yaitu min 2 dan min 4, dan X2 dan Y2-nya yaitu min 4 dan 3. Langkah pertama untuk menyelesaikan jawaban soal di sini yaitu kita mencari gradiennya terlebih dahulu, yaitu M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Kita masukkan nilainya, nilai yang sudah diketahui. Setelah itu kita hitung sehingga kita memperoleh jawaban 7 per min 2. Setelah itu, setelah mencari gradiennya, kita mencari persamaan garisnya dengan menggunakan rumus Y dikurang Y1 sama dengan M dan kurung X dikurang X1. Setelah itu kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui, nilai-nilai titiknya, nilai-nilai gradiennya yang sudah dicari. Setelah itu kita hitung dan kita memperoleh hasil yaitu 2Y tambah 7X tambah 22 sama dengan 0. Berikut jawaban pada contoh soal tersebut. Selanjutnya materi yang keempat yaitu persamaan garis bentuk kemiringan titik potong. Bentuk kemiringan titik digunakan untuk mencari persamaan garis lurus yang membentuk sudut tertentu terhadap sumbu X dan melalui suatu titik tertentu. Bentuk kemiringan titik digunakan untuk menyatakan suatu garis lurus dengan menggunakan kemiringannya dan suatu titik pada garis tersebut. Kemiringan suatu garis, di sini terdapat kemiringan suatu garis yaitu perbandingan selisih koordinat sumbu Y dengan selisih koordinat sumbu X. Selanjutnya, perpotongan Y, yaitu titik pada sumbu Y yang bersilangan atau berpotongan dengan garis dengan kemiringan tertentu adalah perpotongan Y. Selanjutnya, koordinat titik potong Y selalu 0, Y. Hal ini dikarenakan garis yang persamaannya harus ditentukan selalu memotong sumbu Y di X sama dengan 0. Setelah itu kita mempunyai rumus kemiringan titik potong yaitu Y sama dengan MX tambah B yang berketerangan bahwa X dan Y yaitu koordinat X dan Y. Setelah itu M-nya itu kemiringan garis atau gradien serta B-nya itu titik potong di Y. Berikut contoh gambar pada penjelasan tersebut. Selanjutnya, pada contoh gambar di bawah ini dijelaskan bahwa garis lurus AB yang melalui kuadran satu sistem koordinat dan memotong sumbu Y di titik C. Koordinat titik C ini misalkan C sama dengan 0, Y. Selain itu, jika kita melihat garis ABC, garis tersebut miring beberapa derajat dari sumbu X. Ini adalah kemiringan garis lurus yang diberikan pada contoh gambar tersebut. Jika koordinat garis yang memenuhi atau sesuai dengan persamaan, maka koordinat tersebut benar. Dan jika koordinatnya tidak memenuhi persamaan, maka koordinat tersebut bukan koordinat garis tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal. Contoh yang ke-1 yaitu kemiringan garis XY adalah min 1 dan titik potong Y adalah 10. Apa persamaan garisnya? Persamaan garisnya yaitu Y sama dengan min 1 X tambah 10. Contoh yang kedua yaitu kemiringan garis XY adalah 7 dan garis tersebut melewati titik asal. Apa persamaan garisnya? Jawabannya yaitu Y sama dengan 7X tambah 10. Yang berarti Y sama dengan 7X. Karena jika sebuah garis lewat dari titik asal, titik potong X dan Y adalah 0,0. Selanjutnya contoh ketiga yaitu jika titik potong Y adalah 8 dan kemiringannya 3, tentukan persamaan garis lurusnya. Jawabannya yaitu langkah pertama kita tentukan nilainya yaitu B sama dengan 8 dan M sama dengan 3. Langkah keduanya yaitu buat persamaan bentuk kemiringan dan masukkan nilainya. Kita menggunakan rumus Y sama dengan MX tambah B. Setelah itu kita masukkan nilainya dan jawaban pada contoh soal tersebut yaitu Y sama dengan 3X tambah 8. Selanjutnya kita masuk ke materi kelima yaitu garis-garis sejajar sumbu koordinat. Persamaan garis yang sejajar sumbu S berbentuk Y sama dengan B dan memotong sumbu Y di titik 0, B. Garis ini sejajar sumbu X dan berjarak tegak lurus satuan B terhadap sumbu X. Kemiringan persamaan garis yang sejajar sumbu X adalah 0 karena sejajar sumbu X. 1. Titik potong di sumbu X. Garis sejajar sumbu X,
yang memiliki poin gradien horizontal dan gradiennya 0. Contoh soalnya, tentukan garis berikut sejajar dengan sumbu X. Kita jawab, garis P yang melalui titik A adalah 8 dan min 3 serta titik B yaitu 5 dan min 3. Setelah itu kita mencari titik P-nya yaitu dengan rumus MP sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 sama dengan kita masukkan nilainya yaitu di min 3 dikurang min 3 per 5 dikurang 8 sehingga kita memperoleh hasil 0 per min 3 sehingga kita ditentukan bahwa pada contoh soal tersebut bahwa gradiennya adalah 0 yang menghasilkan 0 per min 3 itu hasilnya 0 sehingga gradiennya adalah 0 sehingga pada contoh gambar di samping ini diketahui bahwa merupakan titik potong di sumbu X yang berpoinkan gradiennya horizontal dan gradiennya 0. Setelah itu kita yang kedua yaitu titik potong di sumbu Y yang mempunyai poin gradiennya vertikal dan gradiennya tidak terdefinisi. Contoh soalnya yaitu tentukan garis berikut sejajar dengan sumbu Y. Jawabannya yaitu garis Q yang melalui titik E yaitu min 1 dan 1 dan titik F yaitu min 1 dan 4. Kita menggunakan rumus MG sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Kita masukkan nilai tersebut yang sudah diketahuinya yaitu P dikurang 1 per 1 dikurang min 1 sehingga kita memperoleh hasil yaitu 3 per 0 sehingga gradiennya adalah tidak terdefinisi sehingga pada contoh gambar di samping diketahui bahwa gambar tersebut yaitu titik potong di sumbu Y karena poin-poin di sumbu Y terdapat pada contoh gambar tersebut yaitu yang bergradien vertikal dan gradiennya tidak terdefinisi. Selanjutnya materi ke-6 yaitu persamaan umum garis lurus. Bentuk persamaan umum garis lurus yaitu dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut. Yang ke-1 yaitu bentuk eksplisit yang mempunyai rumus I sama dengan MX tambah C yang berketerangan bahwa M yaitu gradien garis atau kemeningan dan C adalah konstanta dan X dan Y adalah variabel. Contohnya, Y sama dengan 2X tambah 4. Berdasarkan persamaan tersebut, gradien garisnya adalah 2. Setelah yang kedua adalah bentuk implisit itu yang merumuskan AX sama BY tambah C sama dengan 0. Contohnya yaitu Y sama dengan 2X tambah 4 atau 2X min Y tambah 4 sama dengan 0. Selanjutnya, contoh bentuk persamaan umum garis lurus. Pada contoh gambar di samping ini dijelaskan bahwa untuk mencari Y dan X yaitu Y untuk mencari titik X nilai X yaitu Y sama dengan 2X tambah 4 0 sama dengan 2X tambah 4 min 4 sama dengan 2X pindah ruas min 4 dikurang 2 sama dengan min 2 sama dengan X jadi X nya bernilaikan min 2 setelah itu kita mencari nilai Y nya Y sama dengan 2X tambah 4 Y sama dengan 2 X nya diganti sama 0 jadi 2 kali 0 tambah 4 yaitu sama dengan 0 tambah 4 yaitu Y sama dengan 4 sehingga Y nya sama dengan 4. Jadi untuk penjelasan tersebut untuk rumus-rumusnya digambarkan pada gambar grafik gradien di samping ini. Selanjutnya, sifat-sifat persamaan garis lurus. Sifat-sifat persamaan garis lurus terdapat dua bagian, yaitu yang ke-1 persamaan garis sejajar. Poin-poin yang kita miliki yaitu garis-garisnya tidak berpotongan dan gradiennya sama. Rumusnya yaitu M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Contohnya yaitu pada gambar grafik gradien di samping yaitu menentukan MK dan ML nya
yaitu MK-nya sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Sama dengan kita masukkan nilainya yang sudah diketahui, setelah itu kita hitung sehingga kita menghasilkan MK-nya yaitu min 3 per 4. Setelah ML-nya yaitu sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Kita masukkan nilai yang sudah diketahuinya, setelah itu kita hitung dan kita memperoleh hasil itu 3 per 4, sehingga MK-nya itu 3 per 4 dan ML-nya itu 3 per 4, sehingga hasil dari tersebut gradiennya sama, yaitu gradiennya sama dan garis-garisnya tidak berpotongan. Selanjutnya yaitu persamaan garis tegak lurus. Poin-poinnya yaitu garis-garisnya berpotongan tegak lurus 90 derajat dan hasil kali gradiennya itu sama dengan min 1. Rumusnya yaitu seperti rumus sebelumnya, yaitu M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Contohnya yaitu diketahui titik A 0,0 dan titik B 1 dan 3. Maka MP-nya yaitu Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Kita masukkan nilainya sehingga kita memperoleh hasil yaitu 3 per 1 sama dengan 3. Setelah itu diketahui titik A-nya sama dengan 0,2 dan titik B-nya 6,0, maka MQ-nya yaitu Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Kita masukkan nilainya sehingga kita memperoleh hasil min 1 per 3. Sehingga pada titik-titik pada grafik gradien tersebut kita memperoleh hasil MP kali MQ itu 3 dikali min 1 sama dengan min 1. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Contoh yang ke-1 yaitu tentukan persamaan garis lurus jika diketahui memiliki gradiennya 3 dan melalui titik 2 dan 1. Kita menggunakan di sini terdapat dua rumus. Kita bisa menggunakan rumus ke-1 dan rumus kedua. Jika rumus ke-1 kita menggunakan rumus Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Kita masukkan nilainya sehingga kita memperoleh perhitungan yaitu Y dikurang 1 sama dengan 3 dalam kurung X dikurang 2, yaitu Y sama dengan 3X min 6 tambah 1, sehingga kita memperoleh hasil Y sama dengan 3X min 5. Untuk rumus yang kedua kita menggunakan Y sama dengan MX tambah C. Kita masukkan nilainya yaitu 1 sama dengan 3 dikali 2 tambah C, yaitu 1 sama dengan 6 tambah C. C sama dengan min 5, jadi Y sama dengan 3X min 5. Jadi jika tidak masalah menggunakan rumus 1 atau rumus 2 karena hasilnya akan tetap sama. Contoh yang kedua yaitu persamaan garis lurus yang melewati titik min 2,0 dan 0,4 adalah pada soal ini langkah pertama kita mencari gradiennya terlebih dahulu menggunakan rumus M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Kita masukkan nilainya yaitu 4 dikurang 0 per 0 dikurang min 2, sehingga kita memperoleh hasil 4 per 2 yang disederhanakan menjadi hasilnya 2. Setelah itu kita saat mencari gradiennya kita bisa menggunakan rumus 1 atau rumus 2. Rumus satunya yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Kita masukkan nilainya Y kurang 0 sama dengan 2 dalam kurung X dikurang min 2, sehingga kita memperoleh hasil Y sama dengan 2X tambah 4. Rumus keduanya yaitu kita menggunakan rumus Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Kita masukkan nilainya, setelah itu kita hitung sehingga kita memperoleh hasil Y sama dengan 2X tambah 4. Karena hasilnya sama, jadi tidak apa-apa jika menggunakan rumus 1 atau rumus 2. Setelah itu selanjutnya terdapat cara menggambar grafik persamaan garis lurus. Pada contoh gambar di bawah ini, grafik dari nilai 2X tambah 3Y sama dengan
kita mencari untuk menemukan titik sumbu X. Kita masukkan nilai Y sama dengan 0, sehingga kita memperoleh hasil yaitu X sama dengan 3. Yang untuk menemukan titik sumbu Y, masukkan nilai X sama dengan 0. Kita lihat caranya, 2X tambah 3Y sama dengan 0, sehingga 3Y sama dengan 0, sehingga kita memperoleh hasil yaitu Y sama dengan 2. Lihatlah. Selanjutnya materi 7 yaitu persamaan garis bentuk normal. Garis normal adalah garis yang berhubungan dengan kurva seperti lingkaran, parabola, elips, dan hiperbola. Normal adalah garis yang tegak lurus, garis pada titik singgung. Garis normal juga melewati fokus kurva. Garis normal adalah garis yang tegak lurus, garis singgung pada titik kontak. Di sini dijelaskan bahwa garis normal adalah garis lurus sehingga direpresentasikan sebagai persamaan linear dalam X dan Y. Untuk umum persamaan garis normal adalah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Persamaan garis normal dapat dihitung dengan membedakan persamaan kurva. Diferensiasi kurva terhadap variabel bebas X adalah dy per dx dan memberikan kemiringan garis singgung, dan kebalikan negatif dari diferensiasi itu min dx per dy memberikan kemiringan garis normal terhadap kurva. Selanjutnya, kemiringan ini direpresentasikan sebagai M sama dengan dy per dx, dan persamaan garis normal dapat dihitung dengan bantuan bentuk titik kemiringan pada persamaan garis tersebut. Garis normal saling tegak lurus dan hasil kali kemiringan garis normal sama dengan min 1. Sini dijelaskan bahwa keterangan bahwa garis normal dapat dibentuk untuk rangkaian kurva pada berikut ini, pada lingkaran, parabola, elips, dan hiperbola. Di sini juga dijelaskan bahwa garis normal memiliki sifat-sifat, yaitu salah satunya garis singgung dan garis normal dapat saling tegak lurus. Hasil kali kemiringan garis singgung dan garis normal sama dengan min 1, dan sifat-sifat lainnya sebagai berikut ini. Selanjutnya, contoh soal. Tentukan persamaan garis singgung dan normal lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 5 di titik 2 dan 3. Kita selesaikan soal tersebut. Persamaan lingkaran yang diberikan adalah x2 tambah y2 sama dengan 5. Kemiringan garis singgung diperoleh dengan mengambil turunan persamaan di atas terhadap x. 2x tambah 2y kali dy per dx sama dengan 0. dy per dx sama dengan min 2x per 2y, sehingga dy per dx sama dengan min x per y. Mari kita substitusikan titik 2 dan 3 pada diferensiasi di atas untuk mendapatkan kemiringan garis singgung. Kemiringan garis singgung sama dengan M sama dengan dy per dx sama dengan min 2 per 3. Persamaan garis singgung dapat dihitung dengan menggunakan bentuk kemiringan titik persamaan garis, yaitu y dikurang y1 sama dengan m dalam kurung x dikurang x1. Kita masukkan nilainya sehingga kita memperoleh hasil 2x tambah 3y sama dengan 13. Kemiringan garis normal adalah m sama dengan min dx per dy sama dengan min dalam kurung min y per x sama dengan y per x sama dengan 3 per 2. Persamaan normal juga dapat dihitung dengan menggunakan titik 2 dan 3 dan melalui persamaan kemiringan titik y dikurang y1 sama dengan m dikurang x1. Kita masukkan nilai titik yang diketahuinya sehingga kita memperoleh hasil 3x min 2y sama dengan 0. Jadi persamaan garis singgungnya adalah 2x tambah 3y sama dengan 13, dan persamaan normalnya adalah 3x dikurang 2y sama dengan 0. Contoh selanjutnya yaitu 1. Tentukan persamaan garis bentuk normal dari garis dengan alfa dan P yang diberikan berikut ini, dan konstruksikan grafiknya. Kita mempunyai alfa 270 dan P sama dengan 2. Kita jawab.
Pada contoh soal tersebut, kita menggunakan dua rumus, yaitu rumus persamaan garis bentuk normal. AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Dan rumus persamaan garis bentuk persamaan garis bentuk umumnya yaitu AX tambah BY tambah C sama dengan 0, dan persamaan garis bentuk normalnya yaitu X cos alpha tambah Y sin tambah sin alpha dikurang P sama dengan 0. Setelah itu kita masukkan nilai-nilai yang diketahuinya, sehingga kita memperoleh hasil persamaan bentuk normalnya adalah Y sama dengan min 2 yang sejajar dengan sumbu X. Jadi garis normal adalah garis yang tegak lurus dengan grafiknya. Contohnya yaitu pada gambar grafik gradien di samping soal ini. Selanjutnya, materi 8 yaitu reduksi persamaan ke bentuk normal. Suatu garis dapat ditentukan dengan menentukan panjang P yang tegak lurus atau normal dari titik asal ke garis tersebut. Dan sudut A yaitu sudut arah positif yang dibentuk oleh sumbu X dengan garis normalnya yang ditetapkan sebagai arah dari titik asal terhadap normalnya. Itu pada contoh gambar di bawah ini. Selanjutnya, kita mereduksi persamaan umum garis lurusnya, itu dapat dilihat pada contoh gambar di bawah ini. Langkah-langkah untuk memperoleh hasil dari contoh soal reduksi persamaan ke bentuk normal. Hingga kita masuk ke contoh soal jawaban, yaitu reduksi persamaan 3x dikurang 4y dikurang 15 sama dengan 0 ke dalam persamaan normal dan buatlah sketsa grafiknya. Di sini kita mencari nilaikannya adalah sebagai berikut ini, yaitu 1 per plus min 5. Karena C sama dengan min 15 yang berarti bertanda negatif, maka K bertanda positif, yaitu K sama dengan 1 per 5. Kemudian kalikan ke persamaan asal diperoleh ke bentuk normal, yaitu 3x min 4y min 15 per 5 sama dengan 0, atau 3 per 5x kurang 4 per 5y dikurang 3 sama dengan 0. Berikut langkah-langkah selanjutnya dapat dilihat sebagai berikut ini, sehingga kita memperoleh hasil P sama dengan 3. Contoh yang kedua yaitu reduksi persamaan berikut ke dalam bentuk normal dan konsisten grafiknya. Persamaannya yaitu 5x tambah 12y dikurang 26 sama dengan 0. Diketahui A sama dengan 5, B sama dengan 12, dan C sama dengan min 26. Kita dapat. Setelah itu kita menggunakan rumus berikut ini pada contoh soal tersebut. Kita masukkan nilai yang diketahuinya, setelah itu kita hitung sehingga menghasilkan pada gambar berikut ini, yaitu alfanya sama dengan invertan 12 per 5 sama dengan 67,38. Dapat dilihat pada selanjutnya materi ke-9 yaitu jarak titik ke garis. Jarak titik ke titik menyatakan panjang luas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Sedangkan jarak titik ke garis sama dengan panjang luas garis yang menghubungkan titik ke proyeksi titik tersebut pada garis. Jika sebuah garis dan sebuah titik pada bidang kartesius dihubungkan menggunakan cara jarak dari suatu garis ke titik, jarak antara suatu titik dan garis ditentukan oleh jarak terpendek antara keduanya. Proyeksi. Di sini dijelaskan bahwa proyeksi adalah menampilkan bayangan ke suatu bidang dengan arah tegak lurus dengan bidang tersebut, sehingga proyeksi titik ke garis yaitu menampilkan titik ke garis dengan arah tegak lurus garis. Panjang luas garis yang menghubungkan titik dengan proyeksi titik pada garis sama dengan jarak titik ke garis, serta luas garis yang menghubungkan titik dan titik proyeksinya akan saling tegak lurus dengan garis. Luas garis lain yang menghubungkan titik ke garis dengan arah yang tidak tegak lurus bukan merupakan jarak titik ke garis. Berikut contoh gambar pada penjelasan berikut ini. Selanjutnya, pada gambar di bawah ini, beberapa jarak ditunjukkan oleh garis hijau. Luas garis terpendek tegak lurus terhadap garis itu sendiri.
Karena ruas garis lainnya akan membentuk sudut lancip atau tumpul dengan garis tersebut, jarak terpendek hanya dapat dicapai jika garis tersebut tegak lurus terhadap garis. Dapat dilihat pada contoh gambar tersebut. Rumus, kita masuk ke rumus. Letak titik pada bidang koordinat dinyatakan dalam pasangan dua barisan berurutan yang disebut absis atau sumbu X dan ordinat yaitu sumbu Y. Sedangkan sebuah garis memiliki bentuk persamaan linear dengan dua variabel yaitu AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Rumus jarak titik ke titik, rumus jarak titik ke persamaan garis sesuai dengan bentuk umumnya, yaitu D sama dengan A kali X1 tambah B kali Y1 tambah C per akar A kuadrat tambah B kuadrat, yang berketerangan bahwa koordinat titik P-nya yaitu X1 Y1 dan persamaan garis Y-nya itu AX tambah BY tambah C sama dengan 0 serta berikut merupakan rumus pada jarak titik ke garis. Sekarang kita masuki contoh soal yang ke-1, yaitu sebuah garis terletak pada bidang datar dengan persamaan E 3x tambah 4y sama dengan 15. Jika titik P min 5 dan 5 terletak pada bidang yang sama dengan garis E, maka jarak titik P ke garis E adalah titik satuan. Berapakah satuannya? Kita selesaikan. Jarak titik P yaitu min 5 dan 5 ke garis E 3x tambah 4y sama dengan 15. Dapat dicari menggunakan rumus jarak titik ke garis. Itu kita bisa menggunakan rumus pada rumus sebelumnya. Kita masukkan nilainya, yaitu kita masukkan nilainya yaitu D sama dengan 3 dikali min 5 tambah 4 dikali 5 dikurang 15 per akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan min 15 tambah 20 dikurang 15 per akar 9 tambah 16 sama dengan 10 per akar 25 sama dengan 10 per 5 sama dengan 2, sehingga kita memperoleh hasil dari jarak titik P min 5 dan 5 ke garis E 3x tambah 4 ya sama dengan 15, yaitu 2 satuan. Contoh soal yang kedua yaitu persamaan lingkaran dengan pusat di titik 2 dan min 3 dan menghilangkan garis X sama dengan 5 adalah kita selesaikan. Diketahui sebuah lingkaran dengan titik pusatnya yaitu 2 dan min 3, jari-jari yang belum diketahui serta lingkaran tersebut menyinggung garis X sama dengan 5. Garis yang memotong lingkaran pada satu titik di mana titik tersebut berada pada busur lingkaran. Di mana jari-jari lingkaran dan garis yang mengubah lingkaran selalu tegak lurus. Artinya, jarak titik pusat lingkaran ke garis singgung lingkungan sama dengan panjang jari-jari lingkaran. Dengan demikian, jari-jari lingkaran dapat diperoleh dengan menghitung jarak titik P 2 dan min 3 ke garis X sama dengan 5. Cara menghitung jarak titik P 2 dan min 3 ke garis X sama dengan 5 itu dengan cara menentukan persamaan lingkaran dan selesaikan seperti pada penyelesaian berikut ini. Kita bisa lihat pada gambar grafik berikut ini serta cara mencari jawaban untuk menentukan persamaan lingkaran pada pusat P dan R tersebut. Jadi persamaan lingkaran dengan pusat di titik 2 dan min 3 dan menghilangkan garis X sama dengan 5 adalah X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 4X tambah 6Y tambah 4 sama dengan 0. Selanjutnya contoh ketiga, yaitu temukan jarak antar garis 4X tambah 3Y dikurang 2 sama dengan 0, dan intinya 2 dan 4. Diketahui kita A-nya sama dengan 4, B sama dengan 3, C sama dengan min 2, serta X0 sama dengan 2 dan Y0 sama dengan 4. Kita selesaikan. D sama dengan AX0 tambah BY0 tambah C per akar A
kuadrat B kuadrat sama dengan kita masukkan nilai yang sudah diketahuinya, yaitu 4 kali 2 tambah 3 kali 4 dikurang 2 per akar 4 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan 18 per 5. Jadi jarak antar garis 4x tambah 3y dikurang 2 sama dengan 0 dan 2,4 adalah 18 per 5 unit. Contoh yang keempat yaitu tentukan jarak antar dua garis yang persamaan diberikan oleh Y sama dengan 2x min 5 dan Y sama dengan 2x tambah 3. Diketahui kedua garis mempunyai kemiringan yang sama yaitu 2, yang berarti keduanya sejajar. Maka dalam mencari jarak antara dua garis, titik pada salah satu garis tersebut digunakan rumus jarak titik ke garis untuk mendapatkan jaraknya. Oleh karena itu, jarak titik pada baris pertama Y sama dengan 2x min 5 dengan mensubstitusi X sama dengan 0 karena mudah untuk dihitung dan nilai X lainnya akan sama validnya, yaitu Y sama dengan 2 kali 0 dikurang 5 sama dengan min 5. Jadi suatu titik pada garis tersebut adalah 0, min 5. Setelah itu gunakan rumus sebelumnya untuk mencari jarak antara titik ini dan garis Y sama dengan 2x tambah 3. Diketahui Y sama dengan 2x tambah 3 umumnya yaitu min 2x tambah Y min 3 sama dengan 0, sehingga A sama dengan min 2, B sama dengan 1, dan C sama dengan min 3. Setelah itu kita substitusikan ke persamaan di atas untuk mendapatkan D. Kita selesaikan menggunakan rumus D, yaitu kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahuinya, sehingga setelah itu kita hitung sehingga kita memperoleh hasil 8 per akar 5. Jadi jarak antara titik 0, min 5 dan garis Y sama dengan 2x tambah 3 adalah 8 per akar 5 unit. Jadi jarak antara titik 0,5 dan garis Y sama dengan 2x tambah 3 adalah 85 unit. Tapi ingat, P ini juga ada garis depan Y sama dengan 2x min 5 dan garis-garis tersebut sejajar. Maka jarak kedua garis tersebut juga 85 seperti yang dijelaskan pada sebelumnya. Selanjutnya materi 10 yaitu garis bagi sudut. Garis bagi sudut adalah garis yang melalui titik suatu sudut dan membagi sudut tersebut menjadi dua sudut yang sama besar. Garis bagi juga merupakan tempat kedudukan titik-titik yang memiliki jarak yang sama dengan kedua lengan sudut. Di sini juga dijelaskan teorema garis bagi sudut. Garis bagi sudut suatu segitiga membagi dua sisi yang berhadapan sedemikian rupa sehingga perbandingan kedua ruas garis sebanding dengan perbandingan dua sisi lainnya. Jadi panjang relatif sisi berhadapan dibagi dengan garis bagi sudut sama dengan panjang kedua sisi segitiga lainnya. Teorema garis bagi sudut berlaku untuk semua jenis segitiga. Dalam segitiga, garis bagi sudut suatu sudut dalam memotong sisi yang berhadapan dengan sudut tersebut yang membagi sisi tersebut menjadi dua ruas garis yang panjangnya lebih kecil. Jenis bagi sudut yang digunakan pada teorema garis bagi sudut adalah ruas garis. Namun sinar garis dan bidang juga dapat menjadi pembagi sudut. Dua contoh garis bagi sudutnya adalah median sembarang segitiga sama sisi dan median yang keluar dari sudut titik sudut segitiga sama kaki. Pada gambar di bawah ini, teorema menyatakan untuk sembarang segitiga DAB dan DAC di mana AD adalah garis bagi, maka BD per CD sama dengan AB per AC. Sebuah segitiga ABC misalkan garis bagi sudut A berpotongan dengan sisi BC di titik D antara B dan C. Teorema garis bagi sudut menyatakan bahwa perbandingan panjang ruas garis BD dengan panjang ruas CD sama dengan perbandingan panjang sisi AB dengan panjang sisi AC, yaitu menggunakan rumus BD per CD sama dengan AB per AC. Selanjutnya garis bagi sudut. Garis bagi sudut pada gambar di atas ini
Dijelaskan bahwa BCD merupakan sudut-sudut yang bersesuaian, sehingga keduanya kongruen, serta DAC merupakan sudut yang berseberangan, sehingga keduanya kongruen. Keempat sudut yang ditandai pada diagram di atas adalah kongruen. Terdapat dua garis sejajar dan itu dipotong oleh dua garis transversal, yaitu AE, DC, BA, dan BE. Sehingga BD per DA sama dengan BC per CE. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal. Contoh soal yang ke-1 yaitu menggunakan teorema garis bagi sudut untuk membentuk dan menyelesaikan persamaan aljabar. Terdapat AC sama dengan 10, CD sama dengan 6, AB sama dengan X tambah 9, dan BD sama dengan X tambah 5. Carilah nilai numerik dari X. Kita selesaikan menggunakan rumus DC per BD sama dengan AC per AB. Kita masukkan nilai-nilai yang diketahuinya yaitu 6 per X tambah 5 sama dengan 10 per X tambah 9. Kita menggunakan perkalian silang dan sederhanakan. Kita hitung sehingga kita memperoleh hasil X sama dengan 1. Contoh selanjutnya yaitu contoh kedua, temukan nilai X untuk segitiga tertentu menggunakan teorema garis bagi sudut. Kita selesaikan untuk gambar segitiga di atas ini, yaitu AD sama dengan 12, AC sama dengan 18, BC sama dengan 24. Sehingga yang ditanyakan yaitu DB. Berapakah DB? Kita jawab menggunakan rumus AD per AC sama dengan DB per BC. Kita masukkan nilai-nilai yang diketahuinya yaitu 12 per 18 sama dengan X per 24. X sama dengan 2 per 3 dikali 24 sama dengan 2 dikali 8, sehingga X sama dengan 18. Jadi nilai X-nya adalah 16. Jadi nilai X-nya adalah 16. Contoh yang ketiga yaitu Ami menggambar segitiga ABC di papan tulis dengan AD adalah garis yang ditarik pada sisi BC, di mana AB sama dengan 4 inci, AC sama dengan 6 inci, BD sama dengan 1,6 inci, dan DC sama dengan 2,4 inci. Dia ingin mengetahui apakah AD adalah garis bagi sudut A. Kita selesaikan menggunakan teorema garis bagi sudut yang merumuskan BD per DC sama dengan AB per AC. Kita masukkan nilai-nilai yang diketahuinya, yaitu kita masukkan nilainya yaitu AB per AC sama dengan 4 per 6 sama dengan 2 per 3. Rasionya perbandingan AB AC nya kan 2 per 3, sehingga rasionya itu BD per DC. Kita masukkan nilainya itu 1,6 per 2,4 sama dengan 2 per 3. Kedua rasio tersebut sama. Jadi pada segitiga yang digambar Ami, AD membagi 2A. Contoh selanjutnya yaitu contoh 4. Mencari panjang sisi yang tidak diketahui pada segitiga menggunakan teorema garis bagi sudut. Diketahui AB sama dengan 60, AC sama dengan 40, dan BC sama dengan 31. Berapakah CD? Pada gambar di atas, teorema garis bagi sudut luar yang memberikan identitas DC per DB sama dengan AC per AB. Sehingga kita selesaikan, kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahuinya, setelah itu kita hitung, sehingga kita memperoleh hasil CD sama dengan 62 pada contoh soal tersebut. Selanjutnya materi 11 yaitu keluarga garis. Istilah keluarga garis dalam geometri berarti benda-benda yang memiliki kesamaan. Jadi, keluarga garis berarti sekelompok garis yang mempunyai kesamaan satu sama lain. Misalnya, semua garis yang kemiringannya 45 derajat dianggap sebagai satu rumpun. Jadi, kita dapat mengatakan bahwa garis lurus dapat termasuk dalam dua jenis keluarga yang kemiringannya sama dan perpotongan dianya sama. Sehingga keluarga garis adalah kumpulan garis-garis yang mempunyai sifat-sifat yang sama di antara garis-garis tersebut. Garis-garis ini berhubungan satu sama lain melalui beberapa ciri tertentu, seperti sejajar, tegak lurus, atau berpotongan satu sama lain.
Garis dalam matematika adalah bangun ruang satu dimensi yang memanjang kedua arah tanpa henti dan tidak mempunyai ketebalan suatu garis, sering disebut garis lurus, dilambangkan dengan panah di kedua ujungnya, yang menunjukkan bahwa garis tersebut memanjang tanpa batas di kedua arah. Contohnya itu pada gambar di bawah ini. Rumus persamaan garis umumnya yaitu AX tambah BY tambah C sama dengan 0, di mana A, B, dan C adalah konstanta dan A, B sama dengan tidak 0. Jika merepresentasikan persamaan di atas secara grafis akan selalu mendapatkan garis lurus. Persamaan garis lurus. Rumus bentuk persamaan perpotongan kemiringannya yaitu Y sama dengan MX tambah C, yang bersimbolkan M yaitu kemiringan garis atau gradien dan C adalah perpotongan garis dengan Y. Di sini terdapat persamaan keluarga garis. Persamaan umum keluarga garis dapat melalui titik potong dua garis tertentu. Berikut rumus dan penjelasannya dapat dilihat sebagai berikut ini. Yaitu terdapat sifat penting pada garis. Yang ke-1 yaitu kemiringan garis. Kemiringan menunjukkan seberapa curam naik atau turunnya garis tersebut. Oleh karena itu, ini juga disebut sebagai gradien garis. Sebuah garis terdiri dari dua titik. Perubahan vertikal antara dua titik disebut kenaikan dan perubahan horizontal disebut turun. Kemiringan sama dengan tanjakan dibagi turun. Persamaan garis standar Y sama dengan MX tambah B untuk menyelesaikan kemiringan sebagai berikut ini. Rumus kemiringan garis yaitu M sama dengan Y2 dikurangi 1 per X2 dikurang X1. Di sini dijelaskan bahwa M yaitu kemiringan atau gradien, serta X1 Y1-nya itu koordinat titik pertama dan X2 Y2-nya itu koordinat titik kedua. Dapat dilihat pada gambar di bawah di samping bawah ini. Di bawah di contoh gambar di bawah ini, gambar grafik ini dijelaskan garis-garis yang kemiringannya sama adalah sejajar. Setiap garis pada bidang kartesius yaitu mempunyai kemiringan yang sama dan dengan kemiringan yang berbeda-beda ia berpotongan. Sehingga grafik bahwa persamaan tersebut memiliki aya perpotongan 1 karena semua garis mempunyai kemiringan yang sama. Kita dapat melihat garis mana saja untuk menentukan kemiringannya sehingga kemiringannya adalah min 2. Jadi persamaan garis merahnya adalah dapat dilihat pada contoh gambar tersebut. Yang kedua yaitu perpotongan garis Y. Y-intercept yaitu perpotongan garis tersebut memotong sumbu Y. Perpotongan Y suatu garis adalah titik potong grafik terhadap sumbu Y. Agar suatu ekspresi memenuhi syarat sebagai persamaan garis, suatu fungsi harus lulus uji garis vertikal, yaitu fungsi tersebut harus mempunyai titik potong Y. Suatu garis dapat mempunyai paling banyak satu titik potong Y. Dapat dilihat pada contoh gambar di bawah ini. Yaitu terdapat intersepsi garis. Titik perpotongan garis dengan sumbu garis disebut titik potong garis. Jika suatu garis memotong sumbu X, maka titik tersebut disebut titik potong X, dan jika titik potong memotong sumbu Y, maka titik potong tersebut disebut titik potong garis Y. Berikut titik potong garis terhadap sumbu Y yang bernilai Y yaitu X sama dengan 0 dapat dilihat pada contoh gambar di bawah ini. Terdapat 3 jenis keluarga garis, yaitu yang pertama, keluarga garis lurus berpotongan. Garis lurus mempunyai dua sifat yang penting, yaitu kemiringan dan intersepsi. Jika perpotongan Y suatu kelompok garis sama, maka garis-garis tersebut membentuk apa yang disebut kelompok garis lurus yang berpotongan. Sekumpulan garis berpotongan melewati suatu titik yang sama. Kemiringan setiap garis dapat bervariasi, sehingga perpotongan Y tetap konstanta untuk semua garis. Himpunan garis lurus naik yang melalui suatu titik P X1Y1 disebut keluarga garis lurus yang berpotongan. Persamaan umumnya yaitu Y dikurangi X1 sama dengan M campur X dikurang X1. Contoh gambar kumpulan garis yang berpotongan dapat dilihat pada samping di bawah ini. Dan contoh lainnya yaitu contoh soal lainnya yaitu pada contoh gambar di samping bawah ini yang menghasilkan Y dikurang 4 sama dengan M dan kurang X dikurang 8, sehingga M
Bilangan real adalah keluarga garis yang melalui titik 8,4. Yang kedua yaitu keluarga garis lurus paralel. Keluarga garis lurus paralel terdiri dari garis-garis yang kemiringannya tetap sama, tetapi titik potong Y berbeda-beda. Jika ada garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0, maka garis yang sejajar dengan garis tersebut diberikan oleh AX tambah BY tambah K sama dengan 0, di mana K adalah parameternya. Himpunan garis lurus dapat tak hingga yang sejajar dengan garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0 disebut keluarga garis lurus paralel. Gambar di samping menunjukkan sekumpulan garis lurus sejajar secara grafis. Dan contoh soalnya yaitu 5x tambah 6y tambah k sama dengan 0. K sama dengan bilangan real adalah kelompok garis yang sejajar dengan garis 5x tambah 6y tambah 7 sama dengan 0. Dapat dilihat pada contoh gambar di bawah ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu keluarga garis lurus tegak lurus. Kelompok garis yang tegak lurus terhadap suatu garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0 diberikan BX dikurang AY tambah K sama dengan 0, dan K adalah parameternya. Keluarga garis lurus tegak lurus mengacu pada sekumpulan garis lurus pada suatu bidang sedemikian rupa, sehingga setiap garis dalam keluarga garis tegak lurus satu sama lain. Dapat dikatakan bahwa setiap dua garis yang dipilih dari keluarga ini akan selalu berpotongan tegak lurus. Jika suatu kelompok garis direpresentasikan sebagai AX tambah BY tambah C sama dengan 0, maka dua garis manapun dari keluarga tersebut yang masing-masing memiliki kemiringan M1 dan M2 akan tegak lurus jika ada garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Maka garis yang tegak lurus M1 itu akan menunjukkan parameter. Contohnya yaitu 3x tambah 6y tambah 8 sama dengan 0 mempunyai himpunan garis tegak lurus yang diberikan oleh 6x kurang 3y tambah k sama dengan 0. Di sini juga terdapat satu keluarga parameter garis lurus. Pertimbangkan ekspresi linear apapun yang mengandung koefisien yang diketahui K1 lalu garisnya K1 sama dengan 0 tidak dapat berupa satu saluran tetap tertentu. Sebaliknya, itu akan mewakili keluarga garis lurus yang dikenal sebagai salah satu parameter keluarga garis lurus. Di sini juga terdapat metode mencari titik tetap. Persamaan umum AX tambah BY tambah C sama dengan 0, di mana A, B, C adalah parameter variabel yang memenuhi syarat, sehingga dapat ditulis 1 per N tambah B M per N tambah C sama dengan 0. Jika dibandingkan dengan kelompok garis lurus tertentu, dapat disimpulkan bahwa setiap anggota garis tersebut melalui titik 1 per N dan M per N. Sifat keluarga garis juga mempunyai sifat-sifat, yaitu salah satunya untuk suatu garis lurus yang berpotongan jumlah sudut yang dibentuk oleh garis-garis yang berdekatan itu sama dengan 180 derajat, dan anggota keluarga garis mempunyai sifat-sifat yang sama seperti semua anggotanya sejajar atau berpotongan atau tegak lurus. Dan sifat-sifat selanjutnya dapat dibaca dan dilihat pada berikut ini. Selanjutnya contoh soal 1. Tuliskan persamaan keluarga garis yang tegak lurus 6x tambah 2y sama dengan 24. Langkah awalnya kita mencari kemiringannya atau gradiennya terlebih dahulu, yaitu M sama dengan min per 2 sama dengan min 3. Setelah itu kita mencari kemiringan suatu garis yang tegak lurus terhadap garis asal. Min 3 dikali M sama dengan min 1, min 3 dikali M per min 3 sama dengan min 1 per min 3, sehingga M sama dengan 1 per 3. Keluarga garis yang tegak lurus 6x tambah 2y sama dengan 24 memiliki kemiringan yaitu M sama dengan 1 per 3 dan Y inter. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu materi ke-12 tentang garis yang melalui perpotongan dua garis. Dalam bidang dua dimensi, dua garis lurus yang saling memotong hanya bertemu di satu titik.
yang digambarkan dalam koordinat X dan Y oleh kedua garis bertemu di satu titik. Koordinat X dan Y kedua garis di titik tersebut harus sama. Dua garis berbeda berpotongan paling banyak di satu titik. Untuk mencari perpotongan dua garis, kita hanya perlu menyelesaikan persamaannya. Cara alternatifnya adalah dengan membuat grafik garis dan mencari titik potongnya. Garis-garis tersebut hanya akan berpotongan jika garis-garis tersebut tidak sejajar. Contoh umumnya perpotongan garis di kehidupan nyata yaitu gunting, kursi lipat, salib jalan, papan nama, dan lain-lainnya. Dalam pembelajaran singkat ini, kita akan pelajari secara detail cara mencari titik potong dua garis. Perpotongan dua garis merupakan titik perpotongan kedua garis. Jika dua garis mempunyai titik yang sama, maka disebut garis perpotongan. Titik persekutuan yang terdapat pada semua garis yang berpotongan disebut titik potong. Dua garis lurus titik sejajar yang sebidang akan mempunyai titik potong. Contohnya, garis A dan B berpotongan di titik 0 yang merupakan titik potong. Titik perpotongan dua garis berbeda yang tidak sejajar adalah titik pertemuan atau perpotongan kedua garis tersebut. Ini adalah pasangan terurut dari nilai yang dicari dan nilai misalkan dari nilai A dan nilai B tanpa bertemunya garis-garis pada grafik dan memenuhi persamaan garis tersebut. Garis sejajar yang berbeda dengan garis-garis pada suatu bidang yang jarak satu sama lain selalu sama, mereka tidak akan memiliki titik persimpangan. Di sini juga terdapat sudut perpotongan dua garis. Tulis persamaan untuk setiap garis, letakkan variabel Y di sisi kiri. Kita dapat lihat pada contoh gambar di samping ini. Dan untuk contoh pada diagram di bawah dan perpotongan di suatu titik dapat dilihat sebagai berikut ini. Terdapat cara menentukan titik perpotongan dua garis lurus. Yang pertama, langkah-langkahnya yaitu tulis persamaan untuk setiap garis dan letakkan variabel Y di sisi kiri. Susun soal persamaan sehingga variabel Y berada sendirian di sebelah kiri. Lambang sama dengan apabila persamaan menggunakan fx atau gs, perlakukan sama dengan Y. Hapuslah suku dengan melakukan perhitungan yang sama di kedua sisi persamaan. Jika persamaan tidak diketahui, carilah berdasarkan informasi yang diketahui. Contohnya itu pada gambar di bawah ini. Selanjutnya langkah kedua yaitu buat kedua sisi kanan persamaan menjadi suatu persamaan. Carilah lokasi tempat nilai X dan Y di kedua persamaan berjumlah sama, karena disinilah letak kedua garis saling memotong. Variabel Y harus sendirian di sebelah kiri lambang sama dengan di kedua persamaan. Dengan demikian, nilai sisi kanan persamaan pertama dipastikan sama dengan sisi kanan persamaan kedua. Persamaan baru dituliskan sebagai berikut ini. Itu seperti gambar di bawah ini. Langkah ketiga yaitu cari nilai X. Persamaan berikut hanya memiliki satu variabel X, Y. Cari nilai X menggunakan aljabar dengan melakukan perhitungan yang sama di kedua sisi persamaan. Susun persamaan sehingga semua variabel X berada di sisi kiri lambang sama dengan, lalu sederhanakan sampai memperoleh bentuk persamaan X sama dengan di titik. Jika hal ini tidak memungkinkan, tambahkan sampai akhir bagian ini ya. Dapat dilihat pada contoh gambar di bawah ini. Itu langkah kesatunya, jumlahkan 2x ke setiap sisi persamaan sehingga 3x tambah 3 sama dengan 12. Langkah keduanya, kurangi 3 dari setiap sisi persamaan sehingga 3x sama dengan 9. Dan langkah ketiganya itu bagikan setiap sisi persamaan dengan 3 sehingga kita memperoleh x sama dengan 3. Langkah selanjutnya itu langkah keempat, gunakan nilai x yang diperoleh untuk mencari nilai y. Pilihlah salah satu dari kedua persamaan, ganti semua variabel x di dalam persamaan dengan hasil yang Anda dapatkan dan cari nilai y-nya. Dapat dilihat contohnya di bawah ini. Selanjutnya langkah kelima itu periksa kembali apakah sudah selesai.
sudah sesuai, saat itu masukkan nilai X ke dalam persamaan yang satu lagi untuk melihat apakah persamaan tersebut memperoleh jawaban yang sama. Jika jawabannya berbeda, kembali dan periksa ulang pekerjaan yang kamu kerjakan. Contohnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Langkah ke-6, tuliskan nilai koordinat X dan Y dari titik perpotongan. Menemukan lokasi koordinat titik perpotongan kedua garis, tuliskan jawabannya dan bentuk koordinat, dan nilai X-nya ditulis terlebih dahulu. Contohnya pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, langkah yang ke-7 yaitu langkah terakhir, selesaikan hasil yang tidak biasa. Sebagian persamaan tidak bisa dicari nilai X-nya, namun bukan berarti melakukan kesalahan. Ada dua kondisi yang membuat dua garis menghasilkan jawaban khusus. Jika satu garis paralel dengan garis yang lain, kedua garis tersebut tidak akan pernah bertemu. Nilai X akan saling menghapuskan dan persamaan Anda menyatakan jawaban yang salah. Misalnya 0 sama dengan 1, tulis garis tidak saling memotong atau tidak ada jawaban. Selanjutnya, jika dua persamaan dinyatakan sebagai garis yang sama, kedua garis ini berpotongan di semua titik. Nilai X akan saling menghapuskan dan Anda memperoleh persamaan yang benar. Misalnya 3 sama dengan 3, tulis keduanya adalah garis yang sama. Selanjutnya adalah cara menyelesaikan soal persamaan kuadrat. Langkah yang pertama yaitu kenali persamaan kuadrat. Dalam persamaan kuadrat, salah satu variabel memiliki pangkat 2 alias kuadrat. X kuadrat atau Y kuadrat, persamaan tidak memiliki pangkat yang lebih tinggi dari 2. Persamaan ini mewakili garis kurva dalam koordinat sehingga dapat memotong garis lurus sebanyak 0, 1 atau 2 kali. Bagian ini akan mengajarkan cara mencari 0, 1 atau 2 jawaban soal. Itu cek apakah persamaan merupakan persamaan kuadrat dengan memperluas bagian-bagian di dalam kurung. Contohnya Y sama dengan dalam kurung X tambah 3 dalam kurung X adalah persamaan kuadrat karena setelah diperlukan hasilnya adalah Y sama dengan X kuadrat tambah 3X. Persamaan lingkaran atau elis memiliki suku X kuadrat dan Y kuadrat. Dapat lihat pada gambar di bawah ini. Langkah selanjutnya, langkah kedua yaitu tulis persamaan dengan kondisi Y atau persamaan sehingga variabel Y sendirian di sisi kiri persamaan. Contohnya, cari titik perpotongan X kuadrat tambah 2X dikurangi Y sama dengan min 1 dan Y sama dengan X tambah 7. Atau persamaan kuadrat sehingga variabel Y sendirian di sisi kiri persamaan. Y sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 1 dan Y sama dengan X tambah 7. Contoh ini memiliki satu persamaan kuadrat dan satu persamaan linear. Soal yang memiliki dua persamaan kuadrat dapat diselesaikan dengan cara yang serupa. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu gabungkan kedua persamaan untuk menghapuskan Y. Apabila kedua persamaan sudah diatur sehingga sama dengan Y, artinya dua sisi persamaan yang tidak memiliki variabel Y memiliki nilai yang sama. Itu pada gambar di bawah ini contohnya. Langkah keempat yaitu atur persamaan baru sehingga salah satu sisinya adalah 0. Gunakan teknik aljabar standar untuk memindahkan semua suku ke satu sisi persamaan. Dengan demikian, kita bisa menyelesaikan di langkah berikutnya, yaitu kurangkan X dari setiap sisi, serta kurangkan 7 dari setiap sisi. Dapat dilihat pada contoh gambar di bawah ini. Langkah kelima yaitu selesaikan persamaan kuadrat. Jika salah satu sisi persamaan sudah sama dengan 0, ada 3 cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Terdapat beberapa cara seperti menggunakan metode rumus kuadrat atau melengkapkan kuadrat ataupun faktorisasi yang contohnya bisa dilihat pada contoh di bawah ini. Selanjutnya, langkah ke-6. Perhatikan dua jawaban untuk X. Berikut cara mencari dua nilai X pada garis-garis yang berpotongan di dua titik. Itu contohnya faktorisasi, rumus persamaan kuadrat atau melengkapkan kuadrat dapat lihat pada contoh di gambar ini. Setelahnya, langkah 7.
Selesaikan soal dengan satu atau tanpa jawaban. Dua garis lurus hanya memiliki satu titik perpotongan, dan dua garis yang tidak pernah saling menyentuh tidak memiliki titik perpotongan. Berikut cara-cara mengenalinya. 1. Jawaban. Faktor-faktor persamaan soal adalah dua faktor yang identik. X kurang 1 sama dengan 0. Ketika diubah menjadi rumus kuadrat, suku akar kuadratnya adalah akar 0. Tidak ada jawaban nyata, tidak ada faktor yang cocok dengan persyaratan penjumlahan yang menghasilkan suku tengah ketika dimasukkan ke dalam rumus kuadrat. Anda memperoleh angka negatif di dalam lambang akar kuadrat. Pada contoh tersebut. Selanjutnya, langkah 8, masukkan nilai X kembali ke persamaan awal. Jika sudah menemukan nilai X dari titik perpotongan, masukkan kembali ke salah satu persamaan awal. Cari nilai Y untuk menyelesaikan soal. Jika Anda sudah memiliki nilai X kedua, cari nilai Y kedua. Contohnya pada gambar di bawah ini. Setelah itu, langkah terakhir adalah langkah 9. Tuliskan titik koordinat. Sekarang tuliskan jawaban dalam bentuk koordinat berupa titik X dan Y. Yaitu pembahasan mencari titik perpotongan dua garis pada bidang koordinat. Pada gambar di bawah ini, mencari titik perpotongan dua garis pada bidang koordinat dengan menggunakan dua metode, yaitu metode graf garis atau metode aljabar. Dapat dilihat pada berikut ini. Contohnya, mencari titik perpotongan dua garis lurus. Tentukan titik potong dua garis lurus yang diwakili oleh persamaan X tambah 3Y dikurang 2 sama dengan 0 dan min Y tambah 1 sama dengan 0. Kita selesaikan jawaban tersebut. Kita selesaikan contoh soal tersebut, yaitu titik potong dua garis berbeda adalah titik perpotongan garis tersebut. Untuk mencari titik potong atau titik perpotongan garis, kita dapat menggunakan pendekatan aljabar atau grafis. Titik potong terletak pada kedua garis sehingga harus memenuhi persamaan kedua garis. Oleh karena itu, carilah titik potongnya dengan menyelesaikan persamaan ini sebagai persamaan simultan mencari nilai X dan Y, di mana titik potongnya X, Y. Itulah persamaan sebagai berikut ini. Yaitu kita menyelesaikan dengan menggunakan metode substitusi sehingga kita peroleh hasilnya. Sebagai metode alternatif atau sebagai pengujian atau metode aljabar, perhatikan grafik dua garis tersebut dapat diatur ulang menjadi berikut ini. Kita dapat membuat sketsa persamaan dengan mencari dua titik pada garis. Misalnya, kita dapat mencari intercept dengan mensubstitusi dan intercept dengan mensubstitusi X tambah 3Y dikurang 2 sama dengan 0 dan X sama dengan dan YX sama dengan 0 dan Y dan XY sama dengan 0. Setelah kita memperoleh hasilnya, yaitu X sama dengan 2, kita mengganti X sama dengan 0 ke Y sama dengan 0. Setelah itu kita sederhanakan. Jadi, Y sama dengan 2/3. Jadi, garis yang melewati titik 2,0 dan 0,2/3 sehingga mencari himpunan koordinat pada garis X sama 3Y dikurang 2 sama dengan 0. Mengganti ke X sama dengan min 4X sama 3Y dikurang 2 sama dengan 0, kita sederhanakan lagi sehingga kita memperoleh hasil Y sama dengan 0. Sehingga koordinat ketiga yaitu min 4 dan 2 dari X sama 3Y dikurang 2 sama dengan 0 dapat dibuat grafik pada contoh gambar di bawah ini. Jadi solusi pembahasan aljabar di atas dapat disimpulkan bahwa titik potongnya berada di min 1 dan 1. Cukup sekian video pembelajaran presentasi yang saya jelaskan tentang persamaan garis lurus. Terima kasih telah menonton video pembelajaran presentasi yang sudah saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran berikutnya. Dan mohon maaf apabila ada salah kata saat saya menjelaskan.